Halo, sahabat belajar. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang penyebab terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Dalam pelajaran ini, kita akan menjelajahi bagaimana sebaran cahaya matahari di berbagai belahan dunia berdampak signifikan terhadap keanekaragaman makhluk hidup di planet kita. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas faktor-faktor yang memengaruhi keanekaragaman makhluk hidup, mari kita pahami bagaimana sebaran cahaya matahari berdampak pada lingkungan dan ekosistem. Pertama, sebaran cahaya matahari memiliki pengaruh besar terhadap suhu dan iklim di berbagai wilayah. Wilayah yang menerima sinar matahari langsung cenderung memiliki suhu yang lebih tinggi, sementara wilayah yang menerima sinar matahari lebih sedikit akan memiliki suhu yang lebih rendah. Iklim yang berbeda ini mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di suatu daerah, sehingga menciptakan keanekaragaman hayati yang unik. Kedua, perbedaan sebaran cahaya matahari juga menyebabkan perubahan musim di berbagai wilayah. Musim yang berbeda membentuk pola siklus hidup bagi banyak makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Ini menghasilkan adaptasi seperti migrasi, hibernasi, dan siklus reproduksi yang terkait dengan musim. Ketiga, sebaran cahaya matahari memengaruhi ketersediaan sumber daya seperti air dan nutrisi. Wilayah yang menerima lebih banyak sinar matahari cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dalam hal pertumbuhan tumbuhan dan fotosintesis. Ini berdampak pada makanan yang tersedia bagi hewan dan spesies lainnya di ekosistem. Keempat, cahaya matahari adalah sumber utama energi bagi ekosistem melalui proses fotosintesis. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Energi ini membentuk dasar rantai makanan dan mendukung kehidupan berbagai organisme di berbagai tingkat trofik. Selain pengaruh sebaran cahaya matahari, ada faktor-faktor lain yang berkontribusi pada keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Mari kita bahas beberapa faktor utama tersebut. Faktor pertama adalah evolusi. Proses evolusi melibatkan perubahan genetik dalam populasi makhluk hidup seiring waktu. Variasi genetik ini menghasilkan beragam sifat fisik, perilaku, dan adaptasi yang memungkinkan spesies beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Faktor kedua adalah seleksi alam. Lingkungan memainkan peran penting dalam memilih organisme dengan adaptasi yang paling cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Organisme dengan fitur yang memberikan keuntungan dalam lingkungan tertentu lebih mungkin bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga mendorong keanekaragaman. Faktor ketiga adalah isolasi geografis. Isolasi geografis dapat menghasilkan variasi genetik yang berbeda antara populasi yang terisolasi, bahkan dari spesies yang sama. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan spesies baru melalui proses spesiasi. Faktor keempat adalah migrasi. Perpindahan individu atau populasi dari satu wilayah ke wilayah lain dapat membawa variasi genetik baru ke populasi tujuan, yang dapat meningkatkan keanekaragaman genetik di wilayah tersebut. Faktor kelima adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan acak dalam DNA suatu organisme. Mutasi dapat menghasilkan variasi genetik baru yang memengaruhi sifat-sifat organisme dan, pada akhirnya, menyumbang pada keanekaragaman genetik. Faktor kelima adalah interaksi simbiotik, seperti mutualisme, parasitisme, dan komensalisme, dapat mendorong ketergantungan antara spesies dan memicu keanekaragaman dalam ekosistem. Terakhir adalah faktor lingkungan. Variasi dalam kondisi lingkungan seperti iklim, suhu, kelembaban, dan ketersediaan sumber daya memengaruhi distribusi dan adaptasi spesies yang berkontribusi pada keanekaragaman ekologis. Keanekaragaman makhluk hidup di bumi adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor alami yang telah kita bahas tadi. Sebaran cahaya matahari yang berbeda di seluruh dunia membentuk dasar lingkungan yang mempengaruhi evolusi dan adaptasi makhluk hidup. Semua faktor ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan kekayaan kehidupan yang kita lihat di planet kita.
Jangan lupa selalu menjaga dan menghormati keanekaragaman makhluk hidup ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.